Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Mela Triana, SPD MPD, dosen program studi S1 Pendidikan Matematika, jurusan Pendidikan MIPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Video ini disusun sebagai bagian dari pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT untuk sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya pada aspek pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan secara singkat mengenai mata kuliah yang akan saya ampu, yaitu Statistika. Mata kuliah Statistika ini berbobot 3 SKS, 2 SKS teori dan juga 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa pendidikan matematika semester 3 yang diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan 14 kali yang terdiri dari materi dan juga praktikum, serta 2 kali ujian yang terdiri dari UTS dan UAS. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman mendalam mengenai konsep dasar statistika deskriptif hingga statistika inferensial, serta keterampilan praktis mengolah data dengan menggunakan software statistik guna menyelesaikan berbagai permasalahan penelitian pendidikan. Adapun CPL program studi yang dibebankan pada mata kuliah statistika ini adalah CPL 7, CPL 10, dan CPL 12. Lalu, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK ada 2. Yang pertama adalah CPMK 1. Mahasiswa mampu menguasai dan mengaplikasikan konsep statistika deskriptif dan juga statistika inferensial dalam penyelesaian masalah. CPMK 2, mahasiswa mampu menganalisis informasi dan data menggunakan software pengolah data serta dapat mengambil keputusan secara tepat dalam memecahkan suatu masalah atau kasus. Perkuliahan ini menggunakan pendekatan case-based learning atau case method, di mana mahasiswa tidak hanya mempelajari teori statistika, tetapi juga secara aktif mendesain rancangan analisis, mengolah data, kasus real, dan menginterpretasikan hasilnya secara logis. Mata kuliah ini mencakup beberapa pokok bahasan utama, di antaranya yang pertama adalah pengantar statistika, kemudian populasi dan sampel, serta skala pengukuran data. Yang kedua terkait penyajian data, materi ketiga ukuran pemusatan, letak, dan penyebaran data, materi keempat sampling dan distribusi sampling, kelima penafsiran parameter, keenam pengujian hipotesis statistik terkait rata-rata, proporsi, dan varians, lalu ketujuh analisis varians, ANOVA 1 jalur dan 2 jalur, serta analisis regresi linear sederhana. Sistem evaluasi dan penilaian mata kuliah ini terdiri dari yang pertama tugas case dan juga presentasinya 40%, aktivitas partisipatif dan diskusi 10%, tugas kelompok 5%, praktikum dan laporan 20%, UTS 10%, dan UAS 15%. Metode pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka luring di kelas dan laboratorium komputer untuk praktikum dengan dilengkapi aktivitas daring menggunakan platform Vclass Universitas Lampung. Selanjutnya, Anda akan menyaksikan cuplikan proses pembelajaran interaktif saya bersama mahasiswa di kelas pada pertemuan ke-11 yang membahas topik pengujian hipotesis statistika, khususnya pengujian terkait proporsi satu sampel. Pada sesi ini, mahasiswa akan belajar menguji hipotesis melalui studi kasus. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana keadaan semuanya? Alhamdulillah baik. Oke, bertemu lagi di perkuliahan statistika pertemuan ke-11. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu tentang uji proporsi satu sampel. Tapi sebelum kita mulai perkuliahan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar perkuliahan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Mohon bantuan saudara Faisal untuk memimpin doa. Baik. Semua siap? Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih kepada saudara Faisal. Nah, sebelum kita mulai, silahkan teman-teman scan QR kode untuk daftar hadiah pada hari ini. Oke, sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, baik. Nah, adapun sub CPMK atau tujuan pembelajaran pada hari ini adalah setelah Anda mengikuti perkuliahan hari ini, Anda diharapkan mampu menguasai dan menerapkan konsep pengujian hipotesis statistik, khususnya tentang proporsi satu sampel untuk memecahkan masalah atas suatu kasus. Nah, sebelum saya masuk ke materi, minggu lalu kan kita sudah
belajar tentang dasar-dasar pengujian hipotesis ya, dan juga pengujian hipotesis terkait rata-rata. Nah, ada yang masih ingat apa sih tujuan menguji hipotesis? Saya Ibu. Oke, silakan Ralita. Jadi pengujian hipotesis itu digunakan untuk menentukan apakah data sampel itu memberikan bukti yang cukup untuk mendukung atau menolak suatu dugaan tentang populasi. Oke, betul sekali. Jadi secara sederhana, pengujian hipotesis itu adalah kita menggunakan data sampel untuk menarik kesimpulan tentang populasi. Nah, pengujian hipotesis itu merupakan statistik inferensial. Kalau kita pertemuan 1 sampai 7 kita sudah belajar statistik deskriptif, maka kita dari pertemuan setelah UTS kita belajar statistik inferensial. Salah satunya adalah hari ini, yaitu uji proporsi satu sampel. Nah, sebelum itu tentu kita harus ingat dulu ya, walaupun sudah dijelaskan minggu lalu, tahap pengujian hipotesis, yaitu yang pertama adalah menyatakan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Ada yang masih ingat apa itu hipotesis nol? Saya Bu. Oke, silakan. Jadi hipotesis nol adalah hipotesis yang menyatakan tidak ada perbedaan, tidak ada perubahan, atau tidak ada hubungannya Bu. Oke, tidak ada perbedaan. Nah, kalau secara matematis nanti ada lambang sama dengan, gitu ya. Misal kalau minggu lalu kita belajar tentang rata-rata, kita mau menguji apakah dalam populasi itu nilai mahasiswa itu sama dengan atau tidak sama dengan misal standar tertentu yaitu 75, maka H0-nya adalah mu sama dengan 75 gitu ya, karena kakaknya adalah 75. Nah, sekarang hipotesis alternatif atau H1-nya apa? Siapa? Oke, silakan Tara. Jadi hipotesis alternatif itu menyatakan adanya perbedaan, pengaruh atau hubungan. Hipotesis ini menjadi lawan dari hipotesis nol itu. Oke, ada perbedaan. Nah, berarti memang lawan dari H0 tadi gitu ya. Jika tadi H0-nya adalah mu sama dengan 75, maka H1-nya ada 3 kemungkinan ya, karena lawannya bisa tidak sama dengan, lebih dari, atau kurang dari. Nah, itu nanti kaitannya dengan tipe pengujian hipotesis. Lanjut, yang kedua adalah memilih uji statistik yang sesuai. Nah, pertimbangannya ada banyak. Yang pertama adalah kita tujuan penelitiannya untuk apa. Yang kedua adalah jenis datanya. Dan yang ketiga asumsi. Jadi asumsi uji statistiknya terpenuhi atau tidak. Kemudian yang ketiga adalah pilih taraf signifikansi. Apa itu taraf signifikansi? Batas toleransi kita untuk melakukan kekeliruan tipe 1. Kekeliruan tipe 1 itu adalah menolak hipotesis nol yang seharusnya diterima. Nah, dalam dunia pendidikan, taraf signifikansi atau alfanya biasanya berapa teman-teman? 0,05. Oke, 0,05 atau 5%. Oke, lanjut. Setelah kita pilih alfanya nih, kemudian kita kumpulkan data dan hitung statistik. Kumpulkan data sampelnya. Kemudian dengan data sampel itu kita hitung statistik ujinya, lalu kita bandingkan dengan nilai kritisnya, lalu ambil kesimpulan apakah tolak H0 atau terima. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau sudah cukup jelas? Ini sifatnya merecall gitu ya yang kemarin. Oke, kita lanjut ke proporsi. Sebelum saya masuk ke materi, ada yang pernah dengar kata proporsi dalam kehidupan sehari-hari? Oke, silahkan Cecil. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, proporsi itu mirip dengan persentase atau bagian bulan. Kalau dalam statistik, proporsi itu merupakan data kategori. Dia itu merupakan perbandingan bagian dari keseluruhan Ibu. Oke, perbandingan gitu ya, atau persentase, atau biasanya dilambangkan dengan pecahan gitu ya. Atau secara sederhana kita bisa mendefinisikan bahwa proporsi adalah pecahan atau persentase yang menunjukkan bagian dari populasi atau sampel yang memiliki karakteristik tertentu. Nah, itu keywordnya, karakteristik tertentu. Nah, secara rumus gitu ya, kita bisa menghitung nih. Nah, si X tadi adalah jumlah anggota sampel yang memiliki karakteristik tertentu tadi. Nah, N-nya adalah total ukuran sampelnya. Nah, P di sini adalah melambangkan proporsi dari sampelnya. Nah, sekarang kita lihat di gambar. Misalkan di kelas itu terdapat 20 siswa dengan perempuannya 12, laki-lakinya 8. Nah, sekarang saya tanya, proporsi untuk perempuan, siswa perempuan ada berapa? Saya Bu. Oke, silakan. Jadi proporsi untuk mahasiswa perempuan, kan perempuannya ada 12 dari total 20 mahasiswa. Jadi proporsinya 12/20, yaitu 0,6 atau 60%. Oke, betul sekali. Berarti proporsi perempuan itu adalah 12/20, atau secara persentase kita bisa tulis 60% atau 0,6. Nah, sekarang
ada, kalau nggak laki-laki berarti perempuan gitu ya lawannya ya. Sekarang saya tanya, proporsi untuk perempuan berapa? Hasil laki-laki. Oh iya, sorry, tadi perempuan ya, sekarang laki-laki, mohon maaf. Nah, laki-laki, untuk laki-laki berapa, Mara? Kalau untuk laki-laki berarti sisanya Bu 1 dikurang 0,6 berarti 0,4 atau 40%. Atau kalau memakai rumus juga bisa 8/20 yaitu 0,4. Oke, betul sekali. Ada dua cara. Yang pertama, kalau kita sudah tahu proporsi P dari perempuan tadi kan 0,6 gitu ya. Kemudian laki-lakinya berarti 1 dikurang 0,6 itu adalah 0,4. Oke. Nah, sekarang Bu, untuk apa sih uji proporsi gitu ya? Kalau tadi kan data sampel ya. Nah, contoh kasusnya nih. Ada laporan riset nasional mengenai disrupsi teknologi di PT dicatat 86% mahasiswa di Indonesia ternyata pakai AI untuk kerjaan tugas akademiknya. Nah, kalian pakai AI ya? Pakai. Berarti Anda termasuk di 86% itu gitu ya. Nah, tapi untuk menguji nih apakah klaim tersebut juga berlaku di misalkan Fakultas Keguruan dan Pendidikan Universitas Lampung, maka seorang peneliti itu nyebarin angket nih, nah ke 400 mahasiswa kayak penilaian. Nah, kemudian ternyata dari 400 itu 360-nya itu pakai AI. Tapi kita tidak bisa mengatakan apakah dia sama atau enggak dengan 86% karena yang kita ambilkan sampel ya. Sedangkan mahasiswa FKIP itu ada banyak, tidak 400 ya. Nah, populasinya kan ribuan. Sehingga kita pakailah uji proporsi satu sampel itu untuk mengecek apakah proporsi mahasiswa FKIP Unila menggunakan AI berbeda nggak secara signifikan dengan riset nasional yang 86% itu. Sampai sini paham Bu, gimana cara ngerjainnya? Dan nanti kita akan diskusikan itu. Tapi sebelum itu Anda harus tahu dulu bagaimana caranya gitu ya. Oke. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di depan tadi, ada asumsi nih yang harus dipenuhi. Nah, untuk pengenalan kita belajar uji tentang rata-rata ya, pengujian rata-rata. Kalau pengujian rata-rata, asumsi yang harus terpenuhi apa Cika? Asumsi yang harus terpenuhi itu berarti mu1 sama dengan asumsi sebelum ke uji rata-rata kan harus apa dia? berarti Ibu dia harus berdistribusi normal dan homogen. Berdistribusi normal. Nah, untuk homogennya itu untuk menentukan apakah pakai T atau T akse ya. Jadi kalau uji rata-rata, uji asumsinya adalah uji normalitas. Nah, untuk uji proporsi ada juga asumsinya gitu ya. Yang pertama adalah data sampelnya diambil secara acak atau teknik samplingnya adalah simple random sampling. Nah, yang kedua adalah sifat binomial. Binomial itu ada kategori tadi ya, seperti laki-laki dan perempuan gitu ya. Kemudian ukuran sampelnya ditetapkan di awal tadi ya, N-nya. Lalu pengamatannya independen. Nah, ini yang ketiga yang sering mahasiswa terlupakan. Jadi kecukupan ukuran sampel. Apa itu? Jadi kita bisa pakai uji proporsi satu sampel ini ketika N dikali P lebih dari sama dengan 5. Nah, N tadi apa teman-teman? Banyaknya sampel yang diambil. P-nya adalah proporsinya. Berarti misal nih ada sampel diambil N-nya adalah 200. Kemudian ternyata proporsinya adalah 0,3, maka N dikali P-nya adalah 200 dikali 0,3 ya? 60. Apakah 60 lebih dari 5? Iya. Maka terpenuhi ya. Beda cerita ketika N-nya kita ambilnya hanya 10. Kalau N-nya hanya 10 lalu proporsinya 0,3, maka N dikali P berapa? 3. Apakah 3 lebih dari 5? Tidak. Berarti asumsinya tidak terpenuhi. Terus pakai apa Bu? Pakai uji non parametrik. Nanti akan dibahas pada materi lain, yaitu uji statistika non parametrik gitu ya. Nah, itu juga berlaku untuk Q-nya. Q-nya tadi adalah 1 dikurang P. Jadi N dikali Q juga harus lebih besar sama dengan 5. Oke, sampai sini paham? Paham. Oke, baik. Nah, sekarang saya ingin Anda paham dulu bagaimana sih, apa sih maksudnya si uji proporsi tadi. Jadi misal ada sebuah populasi. Nah, proporsi di populasi itu dilambangkan dengan P. Beda ya, kalau di sampel itu P, kalau di populasi adalah P. Nah, si populasi tadi punya sebuah proporsi yang dengan kategori A, itu dilambangkan dengan P. Tapi, kalau populasi itu kan adalah semua objek yang menjadi fokus penelitian ya. Kadang-kala
seperti yang tadi contoh di awal bahwa FKIP Unila itu kan sangat banyak mahasiswanya gitu ya. Jadi tidak bisa untuk mengambil semua data tersebut, sehingga kita ambil sampel tadi secara acak. Didapatlah sampel dengan ukuran N. Kemudian kita ambil, kita cari P-nya. P-nya itu adalah proporsi si sampel tadi, proporsinya itu adalah jumlah sampel dengan kategori A dibagi dengan jumlah sampel itu. Oke. Nah, dari P ini tadi ya, kita cari, kita ingin menguji apakah dengan P0 atau nilai hipotesis yang kita hipotesiskan pertama itu juga berlaku di populasi. Caranya dengan proporsi sampel kita cari nilai Z-nya atau statistik ujinya, gitu ya. Nah, rumusnya ini nih, Z sama dengan X per N dikurang P0. P0 apa, Bu? Nilai P atau proporsi yang dihipotesiskan, yang kita duga. Ya, dibagi dengan akar dari P0 dikali 1 min P0 per N. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Paham? Paham ya. Nah, lanjut nih. Nah, sama halnya dengan uji rata-rata yang pekan lalu gitu ya. Ada 3 tipe nih. Itu yang menentukan daerah penolakan H0-nya. Yang pertama adalah two-tailed test, uji dua pihak. Ada yang masih ingat uji dua pihak itu digunakan saat apa dan daerah kritisnya itu ada di mana? Saya Ibu. Oke, silakan Cika. Two-tail itu ketika kita ingin mengetahui apakah nilai dari yang ingin kita ketahui itu sama dengan atau tidak. Nah, selanjutnya daerah penolakannya itu tuh ada di ujung kanan kiri, Bu. Jadi ada di ekor kiri dan ekor kanan. Oke, betul sekali ya. Jadi kalau untuk dua pihak itu kita mau menguji apakah H1-nya itu sama atau tidak, itu clue-nya gitu ya. Nah, daerah penolakan H0-nya ada di ujung kanan kiri yang luasnya adalah setengah alfa. Alfa tadi apa? Taraf signifikasi. Nah, kalau pendidikan itu biasanya 0,05 gitu ya. Nah, berarti nanti dicari nih Z tabelnya gitu untuk menentukan daerah kritisnya seperti itu. Nah, sekarang ada uji satu pihak. Uji satu pihak ada 2 jenis ya. Kemarin kita udah belajar, yaitu uji pihak kanan dan uji pihak kiri nih. Uji pihak kanan dipakai saat apa? Ibu, Oke, silakan jadi Mania. kalau Rital test itu dia H1-nya bernilai lebih besar dari, dan dia itu daerah kritisnya ada di ekor sebelah kanan. Nah, di sini H0 itu ditolak jika Z-nya itu lebih besar sama dengan Z kritis. Sedangkan kalau yang Rital test itu dia H1-nya bernilai atau tandanya itu kurang dari. Nah, di sini daerah kritisnya itu terletak di ekor sebelah kiri, dan juga di sini itu H0-nya ditolak jika Z-nya itu kurang dari sama dengan min Z kritis. Oke, terima kasih. Hampir benar. Tapi ada yang salah, teman-teman. Gini ya, tapi thank you, sudah benar 90%. Tinggal di sininya nih. Bukan lebih dari atau sama dengan ya, tapi lebih dari. Tolak H0 jika Z lebih dari Z tabelnya. Begitu juga untuk yang sebelah kiri, tolak H0 jika Z kurang dari negatif Z tabel. Tapi it's okay, yang ini sudah benar ya. Kalau dia lebih dari P0 maka pakainya uji pihak kanan, kalau kurang dari P0 maka pihak kiri. Oke, terima kasih Fania jawabannya. Nah, sekarang saya recall lagi nih, saya ringkas gitu ya, langkah uji proporsi. Yang pertama apa? Tentukan hipotesis. Nah, hipotesis 0 dan juga alternatif 1. Yang kedua, nah, statistik ujinya tadi kita pakai pendekatan Z ya, distribusi Z. Kemudian yang ketiga, menentukan daerah kritis. Yang keempat, membuat keputusan. Nah, agar lebih paham nih, ada contoh kasus. Sebelum Anda mengerjakan yang kasus tadi yang di awal ya, saya ada kasus lain gitu ya untuk menjadikan contoh. Jadi ada sebuah klaim bahwa pengguna media itu, terutama Facebook gitu ya, 73%-nya itu menggunakan Facebook lebih dari 1 kali dalam sehari gitu ya. Nah, untuk mengetes klaim tersebut, si Raymond ini memang agak lama ya, 2019 gitu, melakukan studi ke semua pengguna media sosial tersebut. Kemudian didapatlah 484 responden gitu ya. Nah,
368 responden tersebut mengatakan bahwa mereka mengakses Facebook lebih dari 1 kali. Nah, untuk menguji tersebut, apakah dia cukup signifikan untuk mengklaim bahwa 73% pengguna Facebook itu mengakses 1 kali, maka menggunakan uji proporsi. Yang pertama tadi apa? Menentukan hipotesis. Ada yang bisa jawab? Hipotesis lainnya sama saja apa? Oke, silakan Tara. Jadi untuk H0 itu berarti ini itu sama dengan 0,73 Bu. Artinya proporsi populasinya itu sama dengan 73%. Sedangkan sebaliknya untuk H1 itu tidak sama dengan 0,73. Artinya proporsi populasinya itu tidak sama dengan 73%. Oke, betul ya. Nah, dia pakai Pi sama dengan 73% atau 0,73 dan Pi tidak sama dengan 0,73. Sekarang saya tanya nih pertanyaan kritis, kenapa nggak pakai yang uji satu pihak? Saya Bu. Oke, silakan Cika. Karena dari soal itu yang ingin kita ketahui itu apakah proporsi klaim dari 73% itu sama dengan atau tidak, bukan kita ingin menunjukkan lebih besar atau lebih kecil dari klaim itu. Oke, betul sekali. Ada clue-nya, sama atau tidak. Maka pakainya uji dua pihak, bukan satu pihak. Betul. Sekarang langkah kedua apa teman-teman? Langkah kedua adalah menghitung statistiknya, gitu ya tadi ya. Nah, saya tanya nih, X-nya berapa teman-teman? X-nya 168, N-nya 184. Sehingga kita dapat nih X per N atau proporsi sampelnya adalah 0,6. Lalu kita substitusikan ke rumus Z tadi ya, didapat Z hitungnya adalah 1,5. Oke, betul. Nah, sekarang tentukan titik daerah ya, daerah kritisnya. Tadi karena dia dua pihak, gitu ya, maka daerah penolakannya kan ada di dua ujung ya. Berarti daerah penerimaan H0-nya ada di tengah ya, di antara negatif Z tabel sampai Z tabel. Nah, cara mencari Z tabel sudah belajar ya minggu lalu ya teman-teman ya. Tadi kan 0,5 dikurang setengah alfa, gitu ya. Berarti 0,5 dikurang 0,025. Z-nya adalah 0,475. Cara mencari Z tabel tahu ya? Keluar. Sehingga kita dapat Z tabel adalah 1,96. Nah, sekarang kita bandingkan nih Z hitung dengan Z tabelnya. Kalau tidak gambar, oh sorry, ini ada tipe ya, ini harusnya 1,9. Nah, ini daerah penerimaan H0, ini daerah penolakan H0 ini juga. Saya tanya, 1,5 ada di mana teman-teman? Di daerah penerimaan atau penolakan? Daerah penerimaan. Berarti kan 1,5 itu adalah kurang dari 1,96 dan lebih dari negatif 1,96. Sehingga kita membuat kesimpulan terima H0. Nah, kesimpulan secara narasinya apa teman-teman? Konklusinya? Ada yang bisa? Oke, silakan Cika. Karena di situ jadinya diterima H0, berarti 73% pengguna sosial media atau Facebook itu membuka Facebook lebih dari 1 kali dalam 1 hari. Oke, betul sekali. Jadi kita tidak hanya sampai tolak H0 atau terima H0, tapi sampai konklusinya ya atau kesimpulannya apa secara naratif. Sampai sini paham sebelum ngerjain case? Oke, untuk memantapkan pemahaman Anda, kita diskusi. Diskusi apa Bu? Case yang awal tadi nih, yang AI ya, yang pengguna AI di awal. Oke, yang ini ya. Oke. Saya juga sudah menyiapkan printout-nya. Silakan Anda duduk berkelompok. Dibagi menjadi 3 kelompok. Ini untuk pembelajaran kerjanya. Terima kasih Bu. Oke. Saya beri waktu berapa teman-teman? 15 menit ya? Iya, Bu. Sudah paham? Paham Ibu. Berarti dia pakai apa? Dua pihak atau satu pihak? Pakai dua pihak Bu. Pihak ya, kenapa? Karena kita mau mengetahui apakah proporsinya sama dengan 0,86 atau tidak. Gimana? Sampai mana? Tidak. Udah hipotesis ya? Uji Oke, baik. Sudah teman-teman? Sudah. Oke, sekarang saya mau
mencari volunteer nih untuk mempresentasikan hasil pekerjaan atau hasil diskusinya. Ada yang berkenan untuk maju secara sukarela? Oh iya, kelompok 1 ya, silakan. Anda boleh men-scroll ini. Kami buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Faisal dan rekan saya Cika. Kami dari perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, yang pertama kami mencari apa yang kita ketahui terlebih dahulu di datanya. Nah, di sini diketahui adalah proporsi populasi itu P0 sama dengan 86% atau 0,86. Kemudian N-nya 400 dan X-nya itu 360. Nah, kemudian proporsi sampel kita cari dengan rumus yang tadi sudah kita pelajari, yaitu X per N, kita dapatkan 0,9. Dan taraf signifikansinya yaitu 5% atau 0,05. Dan yang kedua yaitu menentukan atau memformulasikan hipotesis yang digunakan. Di sini H0 yaitu Pi sama dengan 0,86. Yang artinya proporsi mahasiswa efektif Unila yang menggunakan AI sama dengan angka rata-rata nasional. Kemudian H1 itu Pi tidak sama dengan 0,86. Nah, yang artinya proporsi mahasiswa efektif Unila yang menggunakan AI berbeda secara signifikan dari angka rata-rata nasional. Kriteria yang kami gunakan yaitu terima H0 jika Z hitungnya itu lebih dari negatif Z-tabel atau kurang dari Z-tabel. Nah, karena taraf signifikansi yang kami gunakan adalah 0,05, berarti Z-tabel di sini adalah positif negatif dari 1,96. Selanjutnya kita menghitung nilai Z hitung. Di sini kita gunakan rumus yang ada di sini, lalu kita substitusi dari yang sudah kami ketahui tadi. Jadi kami peroleh Z hitungnya adalah 2,31. Nah, karena di sini nilai Z hitungnya itu 2,31, berarti yang lebih dari Z tabel yaitu 1,96, berarti keputusannya adalah H0-nya ditolak. Sehingga dapat kami simpulkan bahwa pada taraf signifikansi 5% itu proporsi mahasiswa FKIP Unila yang menggunakan perangkat AI berbeda secara signifikan dari data rata-rata nasional yaitu 86%, atau bisa secara spesifik proporsinya itu cenderung lebih tinggi yaitu mencapai 90%. Oke, terima kasih terima kasih kelompok 1 tadi ya. Ada yang berbeda dari kelompok 2 dan 3 atau sama? Sama. Ya, hasilnya adalah tolak atau terima H0? Tolak. Jadi secara di FKIP itu tidak sama dengan gitu ya. Tapi kita penasaran tadi, bahkan si saudari Cika tadi menjelaskan bahwa cenderung lebih tinggi gitu ya. Tapi klaim itu tidak bisa kita langsung judgement karena itu adalah data sampel. Sehingga kita bisa mengujinya. Kalau kita penasaran nih apakah dia lebih dari 86%, kita bisa menguji pakai uji apa? Ya, uji satu pihak atau yang pihak kanan gitu ya. Kita ingin mengecek apakah P0-nya sama dengan 0,86 atau P0-nya lebih dari 0,86. Oke, terima kasih kelompok 2. Silakan duduk, kita beri tepuk. Untuk menguji pemahaman Anda secara individu, saya sudah menyiapkan case baru yang sudah saya sematkan di kelas. Silakan Anda nanti akses. Kemudian pekan depan dikumpul gitu ya. Oke, baik. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Apakah sudah cukup jelas? Cukup jelas ya? Iya. Oke, luar biasa sekali Anda hari ini ya, sangat interaktif, kemudian kolaboratif bersama teman-teman yang untuk diskusi gitu ya. Nah, untuk pekan depan kita masih uji proporsi, tapi yang kedua sampel. Kalau ada yang satu sampel, pekan depan yang dua sampel. Nah, sebelum kita mengakhiri perkuliahan hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Esa. Kita berdoa terlebih dahulu, saudara. Faisal, silakan memimpin. Baik, Bu. Semua siap? Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Oke, cukup sekian untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih Anda sudah memperhatikan dengan sangat baik, sudah berinteraksi dengan sangat baik. Jika ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kita ketemu lagi pertemuan ke-12 gitu ya teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sehat selalu. Waalaikumsalam.